Salam Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Bertemu lagi di pagi ini, kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar untuk renungan kita pada pagi menjelang siang hari ini. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa dulu. Bapa kami di surga, kami bersyukur atas kasih dan setia Tuhan, kemurahan, kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini karena anugerah Tuhan, dan kami boleh memuji Engkau, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus yang bekerja berkarya dalam kehidupan kami, memimpin, menuntun setiap hati kami untuk dapat memahami setiap kehendak-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah Engkau Bapa di surga, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Salam, puji nama Tuhan, sidang jemaat GBT El Shaddai yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan. Saya percaya kita dalam keadaan baik, kita dalam keadaan sehat, kita dalam perlindungan Tuhan, bahwa Tuhan mengasihi kita semua. Puji nama Tuhan. Saya ingin mengajak kita langsung untuk mendengarkan firman Tuhan, yaitu kita akan bersama-sama membaca sebagai dasar renungan kita dari Amsal pasal 13 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-14 yang akan saya baca demikian. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Amin, firman Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan, ya memang menjadi harapan semua orang, hidup nyaman, hidup enak, hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam sukacita. Itu sudah menjadi impian setiap orang. Siapapun dia, baik dia orang tua maupun dia orang muda, semua menginginkan yang namanya damai sejahtera dalam kehidupannya. Namun ada yang kita perhatikan sebagaimana dasar dari renungan kita itu, bahwa firman Tuhan yang memimpin kita, menuntun kita, supaya kita bisa memiliki semua itu, yaitu kita harus memiliki sikap tidak meremehkan firman Tuhan. Itu sebabnya saya mengambil tema dari renungan pada pagi menjelang siang hari ini, yaitu jangan anggap remeh firman Tuhan. Kita tahu dalam setiap janji-janji Tuhan, dalam setiap peringatan yang Dia sampaikan, Tuhan Allah kita itu sangat bertanggung jawab. Dia sangat konsekuen dengan apa yang Dia katakan, yang Dia sampaikan. Nah, dan Tuhan Allah kita di dalam Yesus Kristus tidak pernah mengingkari setiap janji-janjinya yang sudah Dia sampaikan, Dia ucapkan kepada setiap kita yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita percaya dengan keadaan alam yang ada di sekitar kita saja membuktikan bagaimana Tuhan itu mengasihi setiap orang. Tidak pandang bulu, siapapun kita, diberinya terang, diberinya hujan, diberinya panas terik, itu untuk yang memberi kehidupan buat setiap kita. Di situ menjadi nyata ya kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Namun di zaman yang serba canggih, di zaman yang sudah maju dan serba modern seperti saat ini, tidak menutup kemungkinan orang-orang meremehkan firman Tuhan. Karena sudah merasa pandai, orang bisa meremehkan firman Tuhan. Karena merasa kuat, karena merasa bisa, orang bisa meremehkan firman Tuhan. Tetapi Tuhan itu baik. Namun kasih setia Tuhan itu luar biasa.
Sekalipun manusia sering melupakan firman Tuhan, sering lupa apa yang pernah dibaca dari firman Tuhan, sering lupa apa yang disampaikan melalui firman Tuhan, bahwa firman Tuhanlah yang memberi terang dan memberi pengertian bagi setiap kehidupan umat manusia. Itu terdapat dalam Mazmur pasal 119 ayat 130. Bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Jadi karena firman Tuhanlah orang bisa melihat, karena ada terang. Dan karena firman Tuhanlah orang memiliki pengertian, sehingga orang bisa melakukan segala sesuatu. Haleluya, puji nama Tuhan. Karena perintah-perintah Tuhan itu benar. Engkau dekat ya Tuhan, dan segala perintah-perintah-Mu adalah benar. Bahwa apa yang Tuhan perintahkan itu benar adanya. Dalam Mazmur 119 ayat yang 151. Kita akan melihat ya contoh suatu tokoh yang begitu luar biasa pada pagi hari ini, yang memiliki kekuatan dan pemberani, yang tidak pernah takut terhadap apapun juga. Sekalipun musuh itu banyak menghadang di depannya, dia tidak pernah takut. Waktu dia menggembalakan ternak, dia tidak takut kepada serigala, apapun binatang buas yang ada di padang pada saat itu. Kita pasti tahu dia Daud, karena firman Tuhan ya, yang menceritakan seperti itu. Tetapi dia berkata bahwa perintah Tuhan, yaitu firman Tuhan, itu yang membuat dia gemetar dalam kehidupannya. Sekalipun dalam keberanian yang luar biasa, yang tidak pernah dia merasa takut dengan apapun, tetapi terhadap firman Tuhan dia gemetar. Karena apa? Karena dia tahu setiap apa yang diucapkan, yang disampaikan ya melewati firman Tuhan itu akan terjadi dan benar adanya. Karena firman Tuhan itu adalah benar ya. Perintah Tuhan itu benar adanya. Dan Daud juga ya selalu berkata dalam Mazmur 119 ayat 105, firman itu adalah pelita dan terang. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sehingga kita bisa dituntun ya. Daud bisa merasakan bagaimana dalam segala sesuatu dia merasakan kehidupannya, pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa. Karena dia selalu diterangi jalannya oleh firman Tuhan. Dan firman itu yang selalu menjadi pelita, menerangi kehidupannya. Dan dimanapun dia berada. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan, itu sebabnya kita melihat bagaimana Daud yang tidak pernah meremehkan firman Tuhan, hidupnya selalu berhasil. Terbukti ya, dari cerita-cerita yang sudah kita dengar, bahkan sering kita dengar, bahwa Daud selalu menang dalam setiap pertempuran, dalam setiap peperangan yang dihadapinya selama dia menjadi raja. Kita melihat bagaimana kedudukannya juga ya, sebagai raja itu dikokohkan oleh Tuhan, luar biasa. 40 tahun dia memerintah di Israel. Luar biasa ya, kejayaan Tuhan berikan bagi Daud. Dan juga kita melihat bagaimana ya, janji-janji Tuhan itu selalu terjadi dalam kehidupan Daud. Sebagaimana yang dikatakan oleh firman Tuhan dari keturunan Daud, bahwa Sang Mesias Juru Selamat kita, Yesus Kristus itu lahir. Dan itu semua terbukti. Puji nama Tuhan. Itulah kita melihat bagaimana orang yang betul-betul hidupnya yang mengandalkan Tuhan dan tidak meremehkan firman Tuhan itu dalam kehidupannya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan. Saya tahu dan saya yakin bahwa kita juga
sangat merindukan bagaimana kita memiliki keberhasilan dalam kehidupan kita. Kita memiliki kekuatan dalam menghadapi segala tantangan, masalah yang kita hadapi dalam rumah tangga, dalam kehidupan pelayanan, setiap langkah hidup kita, dimanapun, baik dalam kita bermasyarakat. Tetapi kita percaya kekuatan Tuhan ada dalam setiap kehidupan kita. Karena dialah yang menjadi pembela dalam setiap kehidupan kita, umat-umatnya. Kita melihat bagaimana Tuhan itu menjadi pembela bagi setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi menjelang siang hari ini dalam Keluaran 23 ayat 22. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Pembelaan Tuhan luar biasa terjadi. Haleluya, puji nama Tuhan. Begitu juga penyertaan Tuhan. Pertolongan Tuhan akan kita miliki, akan kita rasakan dalam kehidupan kita. Tuhan senantiasa janjikan dalam hidup kita. Seperti yang tertulis dalam Ulangan pasal 5 ayat 10. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jadi perintah Tuhan itu yang menjadi kebenaran itu, yang bisa membuat kita berkemenangan senantiasa. Kita akan mengalami penyertaan, kita akan mengalami pertolongan Tuhan yang heran. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, Gereja Bethel Tabernakel El Shaddai Palangkaraya. Pada saat ini, ya, kalau saya mengingat pertolongan Tuhan yang terjadi ini luar biasa. Itu pernah saya alami dalam kehidupan saya ya 34 tahun yang lalu, dan itu masih jelas dalam pendengaran saya, di telinga saya masih terngiang-ngiang jelas, dan juga di dalam hati saya. Saya masih mengingat dengan jelas apa yang dikatakan oleh Tuhan, bahwa benar bahwa Tuhan Yesus itu tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kalau dulu dia bisa melakukan apa saja, ya, saat ini pun dia bisa melakukannya. Dia sanggup untuk melakukannya. Kalau dulu dia mengatakan bahwa kita akan ditolong, kita akan dibela oleh Tuhan, kita akan terus dilindungi oleh Tuhan, itu akan terus dia kerjakan dalam kehidupan kita. Karena dia tidak pernah ingkar janji, selama kita tidak meremehkan firman Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Ini kesaksian yang pernah saya alami, ya. Tapi saya akan membahasakan dengan bahasa yang saya dengar pada saat itu, di mana Tuhan berkata dengan bahasa saya. Ya, nanti saya akan terjemahkan. Buhen ketun dia percaya, pujilah ketun balau dia kuman, aku dia pakanan ketun. Pujilah ketun haban pehe, aku dia pakele ketun. Pujilah ketun huang kasusah kajake, aku menaluak ketun. Saya tidak bisa mengucapkan sesuatu kata apapun, menanggapi apa yang Tuhan katakan yang begitu jelas saya dengar dalam kehidupan saya, yang pada saat itu, ya, di mana beban yang begitu luar biasa yang sedang saya rasakan. Beban itu langsung saya rasakan terlepas dari hidup saya, dan saya merasa ringan badan saya pada saat itu. Setelah saya mendengar suara yang begitu jelas. Suara itu sangat jelas dan sangat nyaring. Saya tanyakan kepada suami saya, apa mendengar suara itu? Dia katakan tidak, padahal suara itu nyaring sekali, ya. Untuk ruangan rumah yang mungkin ukurannya 6x12 meter itu, sangat jelas, sangat nyaring. Tetapi katanya dia tidak dengar, ternyata Tuhan itu berbicara khusus kepada saya. Dan itulah yang membuat saya menjadi orang yang berani, menjadi orang yang ada rasa, ya, berani dan tidak takut, ya, untuk melakukan segala sesuatu. Dan inilah terjemahannya kalau saya boleh sampaikan, ya. Kenapa kalian tidak percaya? Pernahkah kalian lapar, tidak kuberi makan? Pernahkah kalian sakit, aku tidak menyembuhkan kalian? Pernahkah kalian dalam kesusahan, kesesakan, aku tidak menolong kalian?
tidak bisa saya ucapkan dengan kata-kata. Hanya air mata dan isak tangis sayalah yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya ungkapkan saat itu sebagai rasa terima kasih. Tuhan sebenarnya tidak pernah kami dibiarkan oleh Tuhan. Kami selalu ditolong oleh Tuhan. Dan saya merasakan saat itu pun beban yang begitu menyesak dalam diri saya betul-betul lepas. Saya merasakan kelegaan yang begitu luar biasa. Dan setelah kata-kata itu yang disampaikan, saya yakin itu Roh Kudus, ya Tuhan yang berbicara pada saya. Suami saya pun mengajak saya berdoa. Saya tidak bisa mengikuti doanya, karena saya hanya bisa menangis dan menangis. Dengan suara saya, mungkin suara tangis saya lebih dari suara suami saya mengucapkan doanya pada saat itu. Tetapi itulah yang saya rasakan dalam kehidupan saya, dan saya aminkan di dalam kehidupan saya bahwa firman Tuhan, bahwa Tuhan Yesus itu betul-betul tidak berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Amin, haleluya. Puji nama Tuhan. Luar biasa kemurahan Tuhan. Dan tidak hanya sampai di situ Tuhan menolong kita. Dia mau kita pun tetap menikmati keselamatan yang Tuhan sudah sediakan. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaan-Nya di surga. Baginya kemuliaan selama-lamanya. Tuhan tidak hanya ingin kita hanya sekedar selamat, menikmati hal-hal yang baik di muka bumi ini saja. Tetapi Tuhan itu sangat menghendaki bahwa kita semua masuk dalam kerajaan-Nya yang kekal. Hidup bersama-sama dengan Dia. Menikmati sukacita selama-lamanya. Itu yang Tuhan kehendaki. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus sangat mengasihi setiap kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini memberkati kita semua dan seluruh pemirsa yang mengikuti renungan firman Tuhan pada pagi siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Tuhan, sebelum kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, kita angkat satu pujian. Bimbinglah aku ya Tuhan. Haleluya Yesus. Bimbinglah aku ya Tuhan. Hidup sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalan. Bimbinglah aku ya Tuhan. Bimbinglah aku ya Tuhan. Sepanjang jalan hidupku, firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalan. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku.
Kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa di surga. Engkau baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Nyata kasih setia dan kemurahan-Mu, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun menjalani kehidupan kami, hari-hari hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Namun Tuhan, Engkau selalu ada dalam kehidupan kami. Di saat situasi apapun yang kami alami, Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Saat kami berseru, Engkau mendengar kami Tuhan, dan Engkau menjawab kami dengan kasih-Mu yang begitu luar biasa. Dengan pertolongan-Mu yang ajaib, Engkau nyatakan, oh Tuhan Yesus, kebaikan-Mu bagi kami. Engkau selalu menolong kami, Engkau selalu menopang kami Tuhan. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Biarlah itu menjadi kekuatan baru dalam hidup kami. Sehingga dalam hari-hari kami ke depan, kami tetap kuat, kami tidak digoyahkan oleh apapun juga arus dunia ini. Dan kami pun tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tetapi kami tetap berjalan sesuai dengan terang firman Tuhan. Biarlah hati kami tetap berpaut kepada firman-Mu Tuhan, tidak meremehkan firman-Mu Tuhan, tetapi kami tetap taat akan perintah-perintah-Mu Tuhan, sehingga kami pun tetap hidup layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau, karena hanya Engkau yang sanggup Tuhan melakukan segala perkara yang melebihi akal pikiran kami manusia. Itu Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera-Mu Tuhan, yang melampaui segala akal pikiran kami manusia, itu boleh menjadi milik dan bagian kami sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.